Di lereng pegunungan Rif, Maroko, sekitar awal abad ke-13 M, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi tokoh sufi besar dunia, Syekh Hasan Ash-Shazili. Udara pagi yang sejuk berpadu dengan aroma tanah basah seakan menjadi saksi kelahirannya. Ibunya dikenal sebagai wanita solihah yang sering bermunajat di tengah malam, sementara ayahnya adalah seorang ulama terpandang yang menguasai ilmu fikih dan tafsir. Sejak kecil, Hasan sudah diperkenalkan pada lantunan ayat Al-Quran dan adab pergaulan yang mulia. Lingkungan rumahnya dipenuhi kitab-kitab kuning, mushaf tua, dan para murid yang datang menimba ilmu dari ayahnya. Dari usia dini, Hasan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa. Ia mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran hanya dengan mendengar beberapa kali saja. Para tetua kampung menyebutnya sebagai anak yang hatinya terbuka, karena daya ingatnya tajam dan ucapannya penuh kebijaksanaan, meski usianya masih belia. Ibunya sering berkata, "Anakku ini kelak akan menjadi pelita bagi banyak orang." Ungkapan itu bukan sekadar doa, tetapi nubuat yang terbukti puluhan tahun kemudian. Hasan tumbuh dengan akhlak yang halus. Ia gemar membantu tetangga, menyiram kebun, memberi makan kambing, dan menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan salam. Meski keluarganya tergolong terpandang, ia tak pernah bersikap sombong. Ia lebih suka duduk bersama anak-anak penggembala di padang rumput ketimbang berdiam di rumah megahnya. Kecintaan pada kesederhanaan ini menjadi ciri khas yang melekat hingga akhir hayatnya. Pendidikan formalnya dimulai di madrasah lokal, tempat ia belajar bahasa Arab, ilmu nahwu, saraf, fikih, dan tafsir. Gurunya, Syekh Abdurrahman Al-Maghribi, kagum pada ketekunan Hasan yang tak kenal lelah dalam mencari ilmu. Ketika teman-temannya tertidur di kelas, Hasan justru bertanya lebih banyak, menyalin catatan, dan mengulang pelajaran hingga larut malam. Ia menyadari bahwa ilmu adalah bekal hidup yang paling berharga, jauh melebihi emas dan perak. Pada usia remaja, ia sudah mulai mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anak yang lebih muda. Tidak jarang, para tetua kampung duduk bersama hanya untuk mendengar tafsir singkat yang disampaikannya. Saat itulah, aura kewaliannya mulai tercium oleh sebagian orang yang peka. Mereka melihat kilatan cahaya di wajahnya ketika ia berbicara, seolah setiap kata yang keluar mengandung hikmah yang dalam. Saat menginjak usia 18 tahun, Syekh Hasan Ash-Shazili mulai merantau meninggalkan kampung halamannya. Tujuannya bukan untuk mencari harta atau jabatan, tetapi untuk memperluas cakrawala ilmu. Ia berkelana ke Fes, kota ilmu di Maroko, yang pada masa itu menjadi pusat pertemuan para ulama, filosof, dan ahli tasawuf dari berbagai penjuru dunia Islam. Kota ini memiliki madrasah-madrasah megah, perpustakaan besar, dan halakoh yang selalu ramai di masjid-masjid utama. Disinilah ia mulai mengenal berbagai aliran pemikiran Islam, dari yang ketat dalam hukum hingga yang mendalam dalam tasawuf. Di Fes, ia berguru pada ulama-ulama besar, termasuk Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harazim, seorang sufi terkenal murid langsung dari Abu Madian Al-Gaus. Dari gurunya ini, Hasan mempelajari tasawuf bukan sekadar teori, tetapi juga praktik spiritual yang mengolah hati. Ia diajarkan tentang pentingnya zikir, muraqabah, mengawasi hati, dan mengendalikan hawa nafsu. Syekh Harazim melihat potensi luar biasa pada Hasan muda, bahkan sering memanggilnya Al-Fatih, yang berarti sang pembuka, seolah memberi isyarat akan perannya kelak. Kehidupan di Fes membentuk wataknya menjadi tegas sekaligus lembut. Ia belajar bahwa seorang ulama bukan hanya harus pintar, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi umat. Ia menyaksikan bagaimana sebagian orang terpaku pada teks, namun kehilangan ruh agama, sementara sebagian lain tenggelam dalam amalan tanpa memahami dasar syariat. Hasan memilih jalan tengah, memadukan keduanya secara seimbang. Prinsip inilah yang kelak menjadi pondasi ajaran tarekatnya. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Fes, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke timur, menuju Alexandria di Mesir. Perjalanan itu melewati gurun Sahara, yang penuh tantangan. Di tengah perjalanan, ia harus menghadapi badai pasir, kelaparan, dan kehausan. Namun, dalam setiap kesulitan, ia selalu mengulang zikir yang diajarkan gurunya. Menurut kesaksiannya kelak, justru di tengah gurun itulah ia merasakan kedekatan paling intim dengan Allah. Tiba di Alexandria, ia menemukan kehidupan yang berbeda. Kota pelabuhan ini penuh dengan pedagang, pelaut, dan ulama dari berbagai bangsa. Ia segera mencari majelis-majelis ilmu dan berkenalan dengan para tokoh sufi setempat.
Disinilah ia bertemu dengan gurunya yang paling berpengaruh, Abu al-Abbas al-Mursi, seorang wali besar yang kelak meneguhkan jalan keruhanian Hasan dan menjadikannya penerus spiritual. Pertemuan antara Syekh Hasan Ash-Shazili dan Abu al-Abbas al-Mursi menjadi titik balik dalam kehidupannya. Abu al-Abbas, yang dikenal sebagai penerus spiritual Abu al-Hasan al-Mursi, melihat keistimewaan pada diri Hasan sejak pandangan pertama. Menurut riwayat, saat mereka pertama kali bertatap mata, Al-Mursi berkata, "Engkau adalah yang kami tunggu-tunggu. Engkau akan memimpin orang-orang menuju Allah dengan cahaya yang tak akan padam." Kalimat itu membuat Hasan tertegun, sekaligus merasa beban tanggung jawab yang berat menantinya. Di bawah bimbingan Abu al-Abbas, Hasan mempelajari ilmu tasawuf secara mendalam. Ia diajarkan bahwa hakikat perjalanan ruhani bukan sekadar banyaknya amalan lahiriah, tetapi keikhlasan hati dan kebersihan niat. Al-Mursi mengajarinya memahami rahasia di balik setiap ayat Al-Quran dan hadis Nabi, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi makna terdalamnya. Hasan mulai mengerti bahwa ilmu tanpa amal adalah bagaikan pohon tanpa buah. Salah satu pelajaran penting yang ia terima dari gurunya adalah tentang kesederhanaan. Meski memiliki banyak murid dan dihormati banyak orang, Abu al-Abbas tetap hidup sederhana, makan seadanya, dan berpakaian tanpa kemewahan. Nilai ini melekat kuat dalam diri Hasan, yang kelak menjadi ciri khas tarekat Syaziliyah, tidak menjauhi dunia sepenuhnya, namun mengendalikan hati dari ketergantungan padanya. Dalam masa penggemblengan itu, Hasan mengalami banyak pengalaman spiritual yang mendalam. Ia merasakan kekuatan zikir yang mampu menenangkan hati bahkan dalam kondisi paling genting. Pernah suatu ketika, saat ia merenung di tepi pantai Alexandria, ia merasakan gelombang laut seakan mengikuti irama zikir yang ia lantunkan. Momen ini menguatkan keyakinannya bahwa segala sesuatu di alam semesta bertasbih kepada Allah. Beberapa tahun setelah belajar kepada Abu al-Abbas, gurunya memberi izin kepadanya untuk menjadi pembimbing ruhani. Namun Hasan tidak langsung membuka majelis besar, ia memilih untuk mengajar secara pribadi kepada murid-murid yang benar-benar siap. Baginya, membentuk satu murid yang tulus lebih berharga daripada mengumpulkan ribuan pengikut yang hanya mencari keajaiban lahiriah. Setelah mendapat izin dari Abu al-Abbas al-Mursi, Syekh Hasan Ash-Shazili mulai membimbing murid-muridnya di Alexandria. Ia memilih duduk di serambi masjid besar atau di taman-taman terbuka dekat pelabuhan, sehingga siapapun, baik pedagang, pelaut, atau pelajar, bisa mendengar nasihatnya. Cara dakwahnya tidak menggurui, ia berbicara dengan bahasa sederhana yang menyentuh hati, seringkali disertai kisah-kisah teladan dari Nabi dan para sahabat. Banyak orang yang awalnya datang sekadar ingin mendengar, kemudian menjadi murid setianya. Hasan tidak hanya mengajarkan amalan zikir, tetapi juga pentingnya bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ia menolak pandangan bahwa orang yang ingin dekat dengan Allah harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa seorang pedagang yang jujur, seorang petani yang ikhlas, atau seorang pemimpin yang adil, semuanya bisa menjadi wali di sisi Allah jika hati mereka bersih. Pandangan ini membuat ajarannya diterima luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Dari majelis-majelis kecil inilah, cikal bakal tarekat Syaziliyah mulai terbentuk. Nama, Syazili, sendiri kelak diambil dari daerah asalnya di Maroko, Syazilah. Meski awalnya gerakan ini hanya berpusat di Mesir, ajarannya perlahan menyebar ke Afrika Utara, Andalusia, dan bahkan ke Makkah. Ciri khas tarekat ini adalah penekanan pada zikir, doa, dan amal solid tanpa memutuskan hubungan dengan kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, jumlah murid Hasan bertambah pesat. Mereka bukan hanya orang awam, tetapi juga ulama besar, pemimpin kota, bahkan pejabat istana yang terkesan dengan kebijaksanaannya. Keistimewaan Hasan adalah kemampuannya menyesuaikan pembicaraan dengan audiens. Jika berbicara dengan nelayan, ia akan menggunakan perumpamaan tentang laut. Jika dengan petani, ia akan bicara tentang tanah dan tanaman. Jika dengan ulama, ia akan menyampaikan dalil-dalil mendalam. Meski banyak orang menganggapnya wali besar, Hasan selalu merendah. Ia sering berkata, "Aku ini hanyalah seorang hamba yang banyak salah, dan segala kebaikan yang kalian lihat adalah semata-mata dari Allah." Kerendahan hati inilah yang justru semakin mengangkat wibawanya di mata masyarakat. Orang-orang mulai percaya bahwa keberadaannya membawa berkah, dan banyak yang bersaksi hidup mereka berubah setelah mengenalnya. Salah satu keistimewaan Syekh Hasan Ash-Shazili adalah kemampuannya menghafal dan memahami Al-Quran dengan sangat mendalam.
Ia tidak hanya menguasai makna lahiriah setiap ayat, tetapi juga isyarat-isyarat batinnya. Saat ia membacakan ayat, suaranya mengalun merdu, seakan membelai hati para pendengar. Pernah diceritakan, suatu kali ia membacakan surat Ar-Rahman di tepi pantai Alexandria, dan para nelayan yang mendengar menangis terseduh-seduh, merasakan seolah ayat-ayat itu berbicara langsung pada jiwa mereka. Selain ahli dalam Al-Quran, ia juga mendalami hadis Nabi Muhammad. Hasan memiliki kebiasaan membaca satu hadis, lalu menjelaskan maknanya dari berbagai sudut, bahasa, hukum, dan hikmah tasawuf. Murid-muridnya kagum bagaimana ia mampu menyatukan berbagai disiplin ilmu tanpa membuatnya kaku. Ia selalu menekankan bahwa inti dari semua ilmu adalah akhlak yang baik dan hati yang bersih. Ketika jumlah muridnya semakin banyak, beberapa tokoh agama di Mesir mulai merasa iri. Ada yang menuduh ajaran Hasan menyimpang karena ia tidak mengajarkan muridnya untuk meninggalkan dunia sepenuhnya. Namun Hasan tidak menanggapi fitnah itu dengan marah. Ia hanya berkata, biarkan amal kita yang menjawab. Perlahan, mereka yang menuduhnya mulai luluh ketika melihat akhlak dan kontribusinya pada masyarakat. Di tengah popularitasnya, Hasan tidak pernah mencari keuntungan pribadi. Semua hadiah yang diberikan murid atau pengikutnya selalu ia salurkan kepada fakir miskin. Ia percaya bahwa keberkahan harta ada pada berbagi, bukan menumpuk. Bahkan rumahnya terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan tempat menginap, tanpa memandang status atau asal-usul mereka. Suatu ketika, wabah penyakit melanda Alexandria. Banyak orang takut keluar rumah, tetapi Hasan justru mendatangi para korban untuk memberi makanan, air, dan doa. Keberaniannya memberi teladan bahwa seorang ulama sejati adalah yang hadir di tengah umat di saat-saat sulit. Banyak yang percaya bahwa doa Hasan menjadi salah satu sebab wabah itu mereda lebih cepat. Setelah wabah mereda, nama Syekh Hasan As-Sazili semakin harum di seluruh Mesir. Banyak kafilah dagang yang singgah di Alexandria hanya untuk meminta doa dan nasihatnya. Beberapa di antaranya membawa cerita tentang beliau kembali ke tanah asal mereka, sehingga ajarannya mulai dikenal hingga ke Afrika Utara, Hijaz, dan bahkan Asia. Murid-muridnya yang berasal dari berbagai negeri juga menjadi penyebar ajarannya di kampung halaman masing-masing. Dalam setiap nasihatnya, Hasan menekankan 3 hal utama, zikir yang konsisten, keikhlasan dalam beramal, dan kesabaran menghadapi ujian. Menurutnya, 3 hal ini adalah pilar yang akan menjaga seorang muslim tetap teguh di jalan Allah meski badai kehidupan menerpa. Ia sering berkata, jika engkau memegang 3 kunci ini, maka pintu-pintu rahmat Allah akan terbuka untukmu. Salah satu muridnya yang terkenal, Abu Al-Hasan Al-Kasri, pernah menceritakan bahwa gurunya memiliki jadwal zikir yang ketat namun fleksibel untuk murid-muridnya. Tidak ada pemaksaan jumlah bacaan, melainkan penekanan pada kualitas dan penghayatan. Satu kalimat zikir yang diucapkan dengan hati yang hadir lebih baik dari 1000 yang diucapkan sambil lalai, begitu pesan Hasan. Hasan juga dikenal memiliki hubungan baik dengan para ulama dari berbagai mazhab. Meski dirinya mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih, ia tetap menghormati ulama dari mazhab lain. Ia percaya bahwa perbedaan adalah rahmat selama disertai dengan saling menghormati. Sikap tolerannya ini membuatnya disegani di berbagai wilayah yang memiliki tradisi keagamaan berbeda. Pada masa itu, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, dan hubungan Hasan dengan para penguasa berjalan baik. Namun, ia tidak segan menegur jika melihat kebijakan yang tidak adil. Suatu ketika, ia mendatangi gubernur Alexandria untuk memprotes pajak yang memberatkan nelayan. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, pajak itu diturunkan. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan rakyat bahwa Allah menjaga beliau.